Orang-orang di Tomba Omen sangat senang, terutama ketika mereka melihat tombak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Lintian dan yang lainnya. Tong Yan masih sombong, kamu punya hari ini. Tetapi ketika tombak-tombak itu akan tiba di Lintian dan yang lainnya, Tianbing melambai, dan tombak-tombak ini seperti senjata ajaibnya sendiri, dan kemudian melayang di sana. Kemudian Tianbing menatap sekelompok orang di gerbang Tongbao dan tertawa, ini dia. Tong Yan dan yang lainnya memelototinya dan berkata, tetapi tombak ini terbang di masa lalu, dan beberapa dari mereka, yang kuat dalam kultivasi, telah membuat topeng untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka yang dapat diperbaiki sebagai lemah dapat dihancurkan secara langsung, dipukul pada tubuh, dan kemudian menjadi orang kayu. Melihat adegan ini, Tong Yan sangat marah sehingga dia menggigit giginya, aku ingin menuntutmu. Beritahu kami apa? Hari itu tangan es bersilangan dengan puas, tetapi Nangong Yan bercanda, perkirakan untuk memberitahu kami untuk melempar senjata ajaib. Tianbing dan yang lainnya tertawa, sementara He Suiyu menarik napas dan bahkan berkata pada dirinya sendiri, ketiganya tidak lebih buruk dari dia dalam bermain. Lin Tian tersenyum diam-diam, tetapi Tong Yan melotot marah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sampai beberapa saat kemudian, tombak yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan Tianbing segera kembali ke pikirannya, dan terus menari tombak ini dengan gila-gilaan di sana. Orang-orang Tongbaomen memarahi satu persatu, tetapi tombak tidak kenal ampun, dan semua orang yang membuat Tongbaomen rendah diselesaikan sekaligus. Tong Yan tidak percaya melihat bangsanya sendiri, hanya beberapa yang tersisa, gigi marah, kamu. Jika kamu terus seperti ini, tidak akan ada seorang pun di Tomba Omen. Giok salju hitam tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun. Tong Yan terlihat sangat jelek, terutama terakhir kali Diwanya Osong telah kehilangan banyak, dan kali ini bahkan lebih buruk, sehingga ada beberapa ahli dalam perampokan salib di Tomba Omen. Pada saat ini, lebih banyak hujan panah muncul, dan permukaan hujan panah ini juga memiliki cairan hijau yang sama dengan tombak tadi, dan bahkan bahannya sama. Tianbing melihat situasinya, dan segera berkonsentrasi mengendalikan semua panah terbang. Tapi ada terlalu banyak panah terbang. Saat melihat Lin Tian dan yang lainnya, Lin Tian melihat, dan semua panah terbang tetap berada di udara. Tetapi orang-orang di Tomba Omen tidak memiliki kehidupan yang begitu baik. Satu persatu, mereka berteriak dan berubah menjadi kayu. Tong Yan memiliki senjata ajaib yang kuat, yang membentuk topeng merah api, sehingga dia tidak akan berubah menjadi kayu. Namun, ketika Tong Yan menemukan bahwa dia ditinggalkan sendirian, matanya merah. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Sepertinya gerbang Tongbao telah ditinggalkan. He Suiyu tidak menyangka gerbang Tongbao dirusak begitu saja oleh Lin Tian dan yang lainnya. Tong Yan sangat ingin membunuh Lin Tian saat ini, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Dia hanya bisa menahan panah terbang yang datang dari sekeliling. Dia gemetar dan berkata, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Lin Tian berjalan ke Tong Yan selangkah demi selangkah, dan Tong Yan menatap, apa yang kamu lakukan? Tapi Lin Tian melambaikan satu hand, dan perisai Tong Yan seperti senjata ajaib terbang ke Lin Tian. Masker gas api merah di sekitar Tong Yan segera menghilang, yang membuat Tong Yan takut untuk mengeluarkan masker gasnya sendiri. Tetapi masker gasnya terlalu lemah, yang jauh dari situasi di mana ada senjata ajaib barusan. Wah, kamu, kembalikan padaku. Ini membuat Tong Yan takut untuk berteriak, tetapi senyum aneh Lin Tian membuatnya terjerat oleh iblis Teng. Tong Yan telah diajari totem ajaib, tetapi sekarang dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali, yang membuatnya takut untuk mengatakan, kamu, biarkan aku pergi. Lin Tian menatapnya dan tersenyum, saya pikir Anda cocok untuk saya. Untukmu? Mimpi. Tong Yan tidak mau, dan dia ingin membakar Yuan Shen, tetapi Moteng telah menguras semangatnya. Dia tidak bisa keluar sama sekali. Dia hanya bisa berkata, kamu, jangan datang ke sini. Lin Tian kemudian menunjuk ke dahi Tong Yan dan tersenyum, jika kamu tidak ingin mati, kamu akan patuh, atau kamu akan menjadi manusia kayu. Tong Yan takut, dan tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar saat ini. Namun, Lin Tian telah membuat segel jiwa di jiwanya, dan Tong Yan Meng, yang tidak menyangka bahwa dia akan ditundukkan oleh Lin Tian. Lin Tian memasang teng ajaib dan tersenyum pada Tong Yan. Apakah kamu tahu mengapa aku ingin mengadu kamu di sini? Mengadu aku?
Ya, saya tidak bertaruh pada Anda. Maukah kamu masuk? Lin Tian tertawa, tetapi Tong Yan merasa tertipu, jadi dia menatap Lin Tian, lalu mengapa kamu ingin mengadu aku? Lin Tian tersenyum padanya, bubuk mulas, siapa yang memberikannya padamu? Saat mendengar bubuk mulas, Tong Yan menatap matanya, kamu. Aku tahu kamu tidak mengambilnya, jadi katakan padaku. Kata-kata Lin Tian membuat Tong Yan tidak bisa membantah, dan dia hanya bisa menggigit giginya dan berkata, ini Nona 3. Jiang Ziruo. Lin Tian bertanya dengan dingin, dan Tong Yan berkata, dia memberikannya padaku. Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, dan giok salju hitam berkata seolah-olah dia telah menduga, sepertinya itu hampir seperti yang saya pikirkan. Tahukah kamu bahwa dia memberi racun? Lin Tian memandang Hei Suiyu, dan Hei Suiyu menjelaskan, saya kira, bagaimanapun juga, Nona 3 telah bertemu banyak ahli racun secara pribadi. Tuan racun? Ya, ada banyak biarawan yang berspesialisasi dalam racun di daratan, dan orang-orang ini adalah ahli racun. Adapun Nona muda, ada beberapa dari mereka, tetapi saya belum memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Giok salju hitam menghela nafas. Setelah mendengar ini, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya formula bubuk mulas masih bisa ditemukan. Semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi ada setumpuk hujan panah di sekitarnya. Lin Tian melihat hujan panah dan berkata, jangan menyerang. Namun, orang biadab yang melepaskan hujan panah tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi Lin Tian mengeluarkan beberapa batu roh dan pergi untuk bertarung. Dalam sekejap, pepohonan di depan kami menghilang, tetapi beberapa puncak muncul, dan ada beberapa orang liar berdiri di sekitar puncak. Lihat semua adegan ini, Tong Yan adalah Sili, ini. Ini adalah suku mereka, dan hutan di sekitarnya hanyalah susunan yang membingungkan. Lin Tian menjelaskan. Tong Yan merasa lega ketika mendengar ini. Tapi sekilas, ketika ada 500 orang di sekitar, Tong Yan mulai panik lagi. Tapi Hei Suiyu khawatir, ini manusia kera? Suara Lin Tianen, dan kemudian seorang pria muda muncul di kerumunan, tetapi pria muda itu ditutupi dengan rambut hitam, seperti simpanse. Adapun yang lain, mereka beruban dan rambut panjang, yang sama sekali berbeda dari simpanse ini. Tetapi orang-orang berambut abu-abu ini memuja masa muda simpanse dan bahkan berkata, dewasa. Simpanse menatap beberapa orang di hutan di bawah gunung, lalu menatap hutan, bagaimana Anda memecahkan susunan? Sederhana saja, hanya beberapa batu. Lin Tian berkata dengan percaya diri, pemuda itu tidak mempercayainya, tetapi juga menatap Lin Tian, kamu baru saja mengubah keadaan roh, dan bagaimana menguji beberapa lingxi untuk menyelesaikannya. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi memandang orang-orang kera ini dan berkata, saya ingin melihat pemimpin Anda. Ketua? Anda pikir Anda siapa? Anda ingin melihatnya. Anda tidak menganggap serius orang-orang kami. Manusia kera itu marah. Lin Tian tidak melihat rambut hitam itu, tetapi berkata, jika Anda tidak memberitahu saya dapat menemukannya sendiri. Temukan sendiri? Konyol. Manusia kera mencibir, dan kemudian manusia kera yang tak terhitung jumlahnya terus mengambil busur dan anak panah yang aneh, dan menghadapi Lin Tian dan yang lainnya. Tetapi Lin Tian berkata, tidak peduli berapa banyak anak panah yang kamu tembak, itu akan bagiku. Lin Tianbian berkata, saat terbang, dan di puncak manusia kera meletakkan semua panah ke Lin Tian, tetapi masih tidak bisa mendekati Lin Tian, hanya bisa melayang di depan Lin Tian. Tidak hanya itu, Lin Tian melambaikan satu tangan dan semua anak panah terbang kembali dan mengenai beberapa manusia kera di tempat. Orang-orang kera itu hanya berteriak, tidak ada yang serius. Tetapi pria kera hitam itu menatap Lin Tian dengan marah, cari kematian. Saya melihat manusia kera itu memukul Lin Tian dengan satu tangan. Saya pikir dia cukup kuat untuk melawan Lin Tian, yang mengubah alam ilahi. Lin Tian lewat di depannya, lalu datang ke belakangnya dan berkata, kultivasi Anda tidak di tengah perampokan. Manusia kera ini kuat dengan tombak dan busur mereka, tetapi sekarang mereka tidak berguna bagi Lin Tian, yang membuat mereka tidak berdaya. Manusia kera menjadi liar, dan kemudian dia tumbuh lebih besar. Akhirnya, dia menatap Lin Tian seperti raksasa kecil. Kamu membuatku kesal. Tapi begitulah. Lin Tian tidak peduli. Pihak lain mengaum dan berpikir dia sangat kuat.
Tapi dia meniup satu persatu, dan Lin Tian pergi lagi. Bagaimana dengan orang? Manusia kera melihat sekeliling, tetapi Lin Tian melayang di udara dan berkata, bagaimana Anda bisa menyerang saya jika Anda tidak tahu di mana saya berada? Pria kera besar itu meraung, melompat dan melontarkan ke wajah Lin Tian, yang tahu bahwa Lin Tian berubah menjadi bayangan ajaib. Manusia kera raksasa tidak tahu yang mana Lin Tian. Dia hanya bisa menyerang dengan liar di sana. Tetapi manusia kera lain di gunung itu bodoh dan tidak tahu harus berbuat apa. Adapun giok salju hitam di bawah gunung, dia bergumam pada dirinya sendiri, orang biadab yang tidak bisa ditundukkan oleh pemerintah Yunzhou sedang bermain-main dengannya. Lin Tian menatap pria besar itu dan berkata sambil tersenyum, jangan berjuang, itu tidak berguna. Sisi lain tidak senang, tetapi juga ingin melanjutkan, tetapi tidak dapat bertemu Lin Tian. Akhirnya Lin Tian berkata, giliranku. Sisi lain bersenandung, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kamu tidak bisa melakukannya untukku. Senyum aneh Lin Tian, jadi tonton. Tank ajaib itu segera terjerat di masa lalu, dan tank sihir semacam ini secara khusus mengendalikan api, air, dan kayu. Jadi roh manusia kera itu tersedot di tempat, dan manusia kera itu segera pulih, dan bahkan menjadi lemah dan berkata, sial, biarkan aku pergi. Menyerah. Lin Tian dua kata, biarkan manusia kera mengaum, mimpi. Orang kera lainnya meraung satu sama lain, seolah-olah mereka akan bertarung melawan Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa orang seperti ini memiliki rasa rasi yang kuat. Begitu salah satu dari mereka terbunuh, yang lain akan bergegas. Jadi Lin Tian ingin membuat keputusan cepat, dan dia menekan tangannya di dahi manusia kera. Mata pria kera itu langsung merah, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan segel jiwa Lin Tian. Dia hanya bisa melemah sedikit, dan akhirnya menatap Lin Tian dan berkata, kamu. Ya, biarkan mereka mundur. Lin Tian menatap pria ini dan berkata sambil tersenyum, tetapi pria itu tidak berdaya dan hanya bisa melihat kerumunan, kamu bisa mundur. Orang-orang kera itu tidak mengerti, tetapi perintah dewasa mereka harus mundur, dan pria berambut hitam panjang ini menatap Lin Tian Hao sebentar, patriark kita tertutup. Siapa namamu? Lin Tian menatap pria kulit hitam itu dan bertanya, dan pria itu menjelaskan, nama saya Simpanse, dan semua orang memanggil saya dewasa kulit kayu. Lin Tian tidak menyangka bahwa nama manusia kera itu biasa saja, tetapi dia tidak peduli tentang itu, tetapi dia berkata, pergi, bawa aku ke patriarmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Simpanse tidak mengerti dan bertanya, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, saya akan berbicara dengannya tentang sesuatu. Simpanse harus merencanakan untuk mengambil Lin Tian. Sebelum Lin Tian pergi, dia berkata kepada Nangong Yan dan yang lainnya, tetaplah di dasar gunung. Aku akan datang kepadamu ketika aku menjatuhkan pemimpinnya. Selesai berkata, Lin Tian menghilang, dan giok salju hitam itu tidak bisa mempercayai cara, jadi campur. Tong Yan juga tidak bisa dipercaya, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia adalah pria Lin Tian saat ini, dia terlihat tak berdaya. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang ke sebuah gua, dan ada nafas yang kuat di dalam gua. Lin Tian bergerak maju tanpa rasa takut, sementara Simpanse berkata kepada Lin Tian, ada di dalam, tapi pemimpin klan kita membenci orang luar. Anda siap untuk itu? Jangan khawatir, aku hanya berkonsultasi dengannya. Lin Tian tersenyum percaya diri, lalu melanjutkan. Siapa tahu lampu hijau berkedip di depan kita, lalu dengan cepat membungkus langit hutan, dan kemudian permukaan langit hutan menjadi kayu, yang terlihat seperti manusia kayu, berdiri diam. Simpanse, ada apa? Sebuah suara dalam kegelapan bertanya. Simpanse tidak menyangka pemimpin mereka akan mengambil inisiatif terlebih dahulu, jadi dia mulai panik. Ketua, dia ingin mendiskusikan berbagai hal denganmu. Manusia yang lemah. Apa yang harus didiskusikan? Kemudian kepala suku meminta Simpanse untuk membuang pria kayu itu. Tapi suara Lin Tian datang dari kayu, dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa? Apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku seperti ini? Mendengar suara ini, kepala klan di ruangan itu langsung ketakutan. Wah, siapa kamu? Mengapa tidak menjadi kayu? Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu ubah jika kamu mau. Lin Tian tersenyum aneh. Sang patriark tidak mempercayainya.
Dia menyerang lagi, dan targetnya adalah Lintian, tetapi Lintian bergerak. Hanya kulit kayu di permukaan yang jatuh, dan orang-orang dalam kondisi baik muncul. Untuk lampu hijau yang datang lagi, Lintian tersenyum aneh. Dewa reinkarnasi di tubuhnya terbuka, dan semua lampu hijau diserap ke dalam benda langit hutan, dan kemudian berubah menjadi kekuatan Lintian. Lanjutkan. Lintian Bian menyerap dan bercanda, sementara Patriark terkejut, siapa kamu dan mengapa kamu di sini? Apalagi yang bisa saya bicarakan? Lin. Tian tidak segera menjelaskan, tetapi masuk ke dalam dan melihat seorang pria gemuk besar duduk di sana, seperti katak. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hijau panjang, yang terlihat berbeda dari orang biadab biasa. Ketika simpanse melihatnya, dia harus sangat hormat, Patriark. Lintian menertawakannya. Apakah Anda Patriark? Ya, saya kepala keluarga kera kayu. Aku gemuk. Lintian terkejut dan bertanya, kayu gemuk? Apakah Anda yakin ini nama Anda? Iya. Apakah ada masalah? Sang Patriark melotot, dan Lintian hanya berkata dengan bercanda, baiklah, aku ingin kamu mematuhiku. Apa? Menyerah? Apakah Anda gila? Sang Patriark segera mengejek. Melihat Patriark berambut hijau besar yang tidak menganggap dirinya serius, Lintian tertawa, jika kamu tidak kembali, aku akan melakukannya sendiri. Wah, jangan berpikir kamu memiliki pertahanan yang kuat. Sisi lain berkata, di depan Lintian segera mengumpulkan dinding yang dibentuk oleh tanaman merambat. Lintian tidak menganggapnya serius, tetapi menatap dinding dan berkata, semakin banyak yang Anda hasilkan, semakin banyak yang Anda konsumsi, dan saya, apapun yang terjadi, dapat menghancurkannya. Naif. Sang Patriark meremehkan senyum. Lintian telah membuka dewa reinkarnasi, dan dia meletakkan tangannya di dinding dan menghancurkan dinding sedikit demi sedikit. Ketika Patriark bangkit dan menatap dinding sebentar, dia tiba-tiba terkejut, karena Lintian dengan mudah melewati dinding dan mendatanginya. Aku punya cara lain. Pemimpin klan ini tidak mau menyerang Lintian Xia lagi, tetapi Lintian membiarkan pihak lain menyerang. Bagaimana serangan itu bisa menghadapi orang biasa? Mereka bisa berurusan dengan Lintian. Mereka sama sekali tidak memiliki efek kayu pada Lintian. Ini membuat Patriark sangat tertekan. Aku berkata, nak, siapa kamu? Mengapa saya membuatkan Anda kayu? Anda bahkan tidak bisa kayu. Menyerah padaku, dan kamu akan tahu mengapa aku tidak bisa kayu. Lintian menertawakan Patriark. Jelas, Patriark tidak mau melakukannya. Dia menatap Lintian dan berkata, sudah kubilang, mimpi. Lintian tidak punya pilihan selain berkata, tanpa diduga, maka saya harus selangkah demi selangkah. Pada saat ini, udara dingin di sekitar Lintian mulai dilepaskan, dan sang Patriark secara bertahap merasa bahwa udara dingin di sekitarnya menjadi berbeda. Kemudian dia segera menatap Lintian, dan menatapnya dengan aneh, ini, ada apa? Kubilang, aku lebih baik darimu. Lintian tersenyum, terutama sang Patriark. Dibandingkan dengan biarawan normal, dia akan merampok Dayuan Man. Sang Patriark mengira dia sangat kuat, dan bersenandung, banyak orang yang terbang melintasi perbatasan bukanlah lawan saya. Itu kemampuanmu. Pengerjaan kayu tidak berpengaruh pada saya, jadi Anda tidak memiliki kemampuan. Lintian menertawakan orang ini, tetapi dia jelas tidak mau, dan menatap Lintian. Wah, sudah kubilang. Aku tidak takut padamu. Lintian tersenyum aneh. Wan Dieshu memberinya satu dulu, lalu dinding bumi memberinya yang lain. Sang Patriark mengira itu bukan apa-apa, tetapi tumpang tindih dinding dan suhu yang dilepaskan oleh Raja Es di sekitar membuat Patriark berangsur-angsur kaku. Ketika Patriark ingin mundur, dia menemukan bahwa tembok itu sangat keras sehingga dia tidak bisa mematahkannya. Itu mengganggu Patriark, kamu. Lintian tersenyum pada Patriark. Faktanya, kerajinan kayumu adalah fondasimu, dan jika kemampuan ini gagal, kamu hanyalah seorang biksu yang mengizinkanku untuk menggertakmu. Sang Patriark sangat tertekan. Kamu tidak ingin menyakitiku. Benarkah? Lalu tunggu. Tunggu apa? Pada saat ini, sang Patriark menjadi lebih dingin dan tampak membeku sampai Lintian mendatanginya dan meletakkan tangannya di dahinya. Sang Patriark menatap, kamu. Saat berikutnya,
Patriark dicap, dan Lin Tian mengambil suasana hatinya dan tersenyum. Oke, sekarang saatnya bekerja sama dengan saya. Patriark gemuk itu sangat tertekan, tetapi dia bertanya tanpa daya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Lin Tian membawa Patriark gemuk untuk berjalan keluar dari gua setelah penjelasan itu, dan manusia kera menjadi penasaran setelah melihatnya, sampai Lin Tian kembali ke gunung, menatap Tong Yan dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, keluar dan bermain. Tong Yan tahu arti Lin Tian, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa berkata dalam diam, dan kemudian Lin Tian pergi dengan semua orang angkuh. Dalam perjalanan, Hei Suyu menghela nafas, masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Yun Shou telah diselesaikan olehnya. Lin Tian tidak peduli apa yang dipikirkan Hei Suyu. Sebaliknya, Nangong Yan berbicara tentang menjadi gerbang super besar. Namun, saat ini, ada banyak orang yang menonton di luar hutan liar, jelas menunggu hasil pertandingan. Jiang Yao memandang bulan jahat dan berkata, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Bulan jahat yang gelap sama sekali tidak tahu harus berbuat apa, tetapi hanya bisa berkata, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Tapi kemudian seseorang berteriak, seseorang keluar. Ketika mereka melihat masa lalu, mereka menemukan Lin Tian dan pemimpin gerbang Tongbao aman. Jiang Yao bertanya-tanya, ada apa? Bulan jahat kegelapan ingin tahu. Pada saat ini, Tong Yan keluar dan mendatangi 3 pelayan dan berkata, saya kalah di Tongbao Man. Apa? Mata Mu Ming melebar dan dia tidak percaya. Meskipun Direktur Bank Surga berdiri di sini, begitu banyak orang yang menatapnya saat ini. Demi keadilan, dia tidak bisa mengatakan Lin Tian dengan santai. Jika tidak, itu akan membuat semua orang berpikir bahwa gerbang Tianshui ada di masa lalu. Oleh karena itu, Bank Surga bertanggung jawab atas urusan, yang merupakan cara. Aneh Tong Yan menunjuk ke sekelompok orang liar yang keluar dari barisan. Lihat, mereka biadab, dan yang berambut hijau ini adalah pemimpin mereka, dan orang-orang Tianshui Men telah menaklukkan mereka sebelumnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, dan semua orang berpencar, takut untuk mendekat. Jelas, orang-orang itu takut pada manusia kera ini. Untuk Mu Ming, dia berkata, tidak mungkin, pemimpin ini, bagaimana dia bisa menaklukkannya? Tuan Mu, pemimpin klan Tong telah mengakui kekalahan, dan pemimpinnya memang telah keluar, jadi kompetisi ini dimenangkan oleh klan Tianshui. Kata Jiang Yao. Kata-kata Jiang Yao membuat Mu Ming tertekan, tetapi dia tidak berani membantahnya. Dia hanya bisa depresi. Nona kedua, apa yang dia katakan adalah, Jiang Yao kemudian tersenyum pada Gubernur Ban of Heaven dan berkata, giliranmu untuk mengumumkannya, kalian berdua. Menurut aturan, Tianshui Men telah memenangkan 3 pertandingan. Mulai hari ini, Tianshui Men adalah puncak gerbang super massal, Gubernur Ban of China segera mengumumkan orang-orang di tempat kejadian berseru, terutama mereka yang menonton, bagaimana bisa mereka tidak memikirkan sekte yang menurun, tetapi suatu hari, tiba-tiba menjadi gerbang pertama prefektur Yun Shou. Jiang Yao bahkan maju untuk memberi selamat kepada Lin Tian, selamat. Tidak ada. Lin Tian berkata dengan santai, sementara Jiang Yao memandang Gubernur Tianyin dan yang lainnya. Kembali, rekam proses kompetisi dan beritahu seluruh kota. Iya. Pelayan Tianyin bersenandung, tetapi Lin Tian melihat orang-orang biadab itu. Orang-orang biadab ini segera berlari mundur satu persatu, dan Mu Ming segera meraih pegangannya dan berkata, lihat, mereka melarikan diri. Kompetisi ini tidak dihitung. Tapi Hei Suyu membalas, Tuan Mu, melarikan diri berada di luar kompetisi. Kamu tidak bisa bertahan. Mu Ming tidak bisa berkata-kata sekaligus, tetapi dia tahu bahwa sesuatu yang penting telah terjadi, jadi dia diam-diam menyampaikan informasi itu kepada Jiang Ziruo. Gubernur Ban of Heaven memandang Lin Tian dan berkata, karena kamu adalah pertama kalinya menjadi gerbang super besar, kamu akan mengikutiku ke Menshang Yun Shou ketika kamu kembali ke kota. Pergi ke Menshang Yun Shou? Apa yang harus dilakukan? Lin Tian bingung. Gubernur Ban of China berkata kepada Lin Tian, pergi dan laporkan. Jika Anda tidak pergi, tidak apa-apa, tetapi jika Anda melakukannya, Anda bisa mendapatkan banyak manfaat. Manfaat? Ya, Anda dapat mengajukan permohonan tempat khusus untuk klan Anda di kota Yun Shou. Gubernur Bank Surga menjelaskan. Di sisi lain, Jiang Yao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa.
Saya akan membantu Anda melamar. Anda dapat terus membantu diri Anda sendiri. Ketika mereka mendengar ini, mereka tampak iri. Mereka merasa Jiang Yao seperti membuka saluran khusus untuk Lin Tian. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, itu masalah bagi Nona Jiang. Mereka tidak berharap Lin Tian memanggil nama belakang Jiang Yao secara langsung, yang menarik banyak diskusi orang. Terutama M. Yuming berkata, "Wah, kamu dipersilakan untuk membantuku, Nona Dua." "Diam. Itu bukan urusanmu." Jiang Yao berkata kepada M. Yuming bahwa dia ketakutan seperti tikus di tempat. Kemudian Jiang Yao memandang Lin Tian dan berkata, "Ayo kembali dulu. Saya berharap dapat melihat Anda di kota lagi." "Iya." Ketika Lin Tianen mendengar ini, Jiang Yao menghilang bersama bulan jahat, dan Gubernur Tianjin serta pejabat lainnya pergi. M. Yuming benci melihat Lin Tian, dan akhirnya berbalik untuk pergi. Sementara Tong Yan menatap Lin Tian dengan gelisah, "Dewasa, bagaimana denganku?" Melihat Tong Yan, Lin Tian Xiao berkata, "Kembalilah ke Tong Baomen dulu. Aku akan mengunjungimu lain hari." Tong Yanen kemudian buru-buru pergi, sementara Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, "Kakak, kita akhirnya gerbang super besar. Ini baru permulaan." Mata Lin Tian berbinar dengan cahaya aneh, dan Tian Bing melihat Lin Tian sehingga dia tahu apa yang pasti direncanakan Lin Tian, jadi dia berkata dengan penuh semangat, "Apa yang akan kamu lakukan, leluhur?" "Sekarang kami telah menjadi gerbang super besar, tetapi kami kekurangan informasi orang dalam. Jadi ketika kalian bertiga kembali ke kota Yunzhou, pergilah ke Gaojia dan minta mereka untuk membantu Anda mendirikan cabang Tian Shuimen di kota dan menarik bakat." Mendengar ini, Nangong Yanleng berkata, "Kakak, apakah kamu tidak kembali?" Tian Bing memandang Lin Tian dengan aneh, "Kakek, apakah kamu akan pergi lagi? Apa yang diharapkan Huo Qingqing untuk dikatakan?" "Leluhur, apakah kamu akan pergi dengan kakak perempuan Hei?" Nangong Yan dan Tian Bing menemukan 3 orang Lin Tian, tidak termasuk yang keempat, Hei Sueyu. Dia juga sedikit terkejut dengan batu giok salju hitam, dan bahkan memandang Lin Tian dengan aneh. Lin Tian berkata, "Saya ingin pergi ke wilayah Laut Timur dan melakukan sesuatu. Setelah aku kembali, kita bisa memulai aliansi kuno pemusnahan surga." Sangat menarik. Nangong Yan siap untuk pindah, tetapi Tian Bing dan Huo Qingqing ingin tahu tentang sesuatu. Adapun Hei Sueyu, dia tidak mengerti. Sampai Lin Tian berkata kepada ketiga gadis itu, "Oke, kembali. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan penatua Bai Mei atau Dr. Sue, Tuan Xie. Saya pikir mereka akan membantu Anda." "Iya." Setelah ketiga orang itu segera bergandengan tangan, mereka pergi berkelompok, dan Hei Sueyu ragu, "Apakah kamu yakin bisa membiarkan mereka bertiga kembali ke kota Yunzhou yang berbahaya? Apakah ada yang perlu dikhawatirkan?" Lin Tian bertanya, tetapi Hei Sueyu mengerutkan kening dan berkata, "Di kota Yunzhou, ada 3 wanita muda di mana-mana, dan dia licik. Aku takut pada orang-orangmu, aku takut." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ada Jue Kayu, kuda hitam kecil, Musang, Nona Jiang, dan ketiga kemampuan wanita ini. Tidak mudah bagi wanita itu untuk memindahkannya." Hei Sueyu tidak tahu apakah Lin Tian benar-benar percaya diri, atau apakah dia telah bersiap untuk menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Ayo pergi ke Laut Timur." "Mengapa kamu membawaku?" Giok salju hitam tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah dia kembali ke akal sehatnya. "Rumahmu ada di Laut Timur. Apakah kamu tidak ingin kembali dan melihat-lihat?" Black Snow Jedleng selanjutnya dengan cara malu, "Kamu pergi ke sana, apakah untukku?" "Ada alasan lain." "Mengapa?" Hei Sueyu berharap untuk menatap Lin Tian, tetapi alih-alih menjelaskan, Lin Tian menatapnya, "Oke, ayo pergi." Hei Sueyu sedikit khawatir, tapi dia benar-benar ingin kembali, terutama setelah bertahun-tahun, dia sudah melewati perbatasan perampokan, dan bukan lagi gadis kecil pemberontak. Jadi Hei Sueyu menarik napas dalam-dalam dan Lin Tian pergi. Di kediaman Jiang Ziruo mendengar laporan M. Yuming, dan segera bangkit dan berkata, "Ada apa? Apa yang sedang terjadi?" Darah gelap muncul, tatapan curiga ke Jiang Ziruo, "3 nona, bagaimana?" Pria itu keluar hidup-hidup dan menaklukkan pemimpinnya. Tidak hanya itu, Tom Baomen menyerah. Jiang Ziruo berkata dengan marah. Darah gelap tidak mengerti, hutan liar ini,
Pemerintah Yunzhou tidak bisa melakukannya, bagaimana anak ini melakukannya? Bagaimana saya tahu? Jiang Zi jika dengan cara tertekan, dan darah gelap ragu-ragu, kalau tidak, saya pergi melewati pintu harta karun untuk dibawa? Mata Jiang Ziruo memancarkan cahaya aneh. Pergi, bawa pemimpin sekte itu padaku. Iya. Darah gelap kemudian menghilang, dan Jiang Ziruo pergi ke rumah tuan kota setelah bermeditasi sebentar. Di rumah tuan kota, Jiang Ziruo melihat He Feng. Dia telah diterima oleh Lin Tian secara pribadi, tetapi dia masih berpura-pura patuh kepada Jiang Ziruo. Nona 3, apa yang bisa saya bantu? Anak laki-laki gerbang Tianshui memenangkan gerbang Tongbao dan menjadi gerbang super besar. Dia akan segera melamar sebidang tanah di kota. Jiang Ziruo berkata, lalu menatap He Feng. He Feng dulu tahu apa yang harus dilakukan ketika dia mendengar nada ini, tapi sekarang dia berpura-pura bodoh dan berkata, Nona 3, apa maksudmu? Ketika mereka ada di sana, Anda dapat mengirim penjaga untuk mengisolasi daerah sekitarnya dan mencegah siapapun membuka toko di dekatnya. Lebih baik membuat tempat itu terpencil. Jiang Ziruo bersenandung. He Feng ragu-ragu, tapi itu adalah pintu super besar. Dengan bantuan nona kedua, aku takut. Apakah kamu ingin menjadi tuan kota? Jiang Ziruo menatap, dan dia Feng harus berkata, saya mencoba yang terbaik. Bersenandung. Jiang Ziruo baru saja pergi, dan dia Feng buru-buru memberitahu Lin Tian tentang hal itu. Lin Tianrang dan Feng melakukan apa yang dia lakukan, dan dia juga memintanya untuk melakukan satu hal lagi secara pribadi. Ketika dia Feng menerima perintah tersebut, dia segera pergi untuk menyelidiki tanah yang dialokasikan oleh Tian Shuimen. Untuk Lin Tian, dia telah pergi ke daerah Laut Timur dengan batu giok salju hitam. Wilayah Laut Timur berjarak tertentu dari prefektur Yunzhou, dan ada beberapa prefektur transnasional di tengahnya. Jadi ketika Lin Tian tiba di Donghaicheng di tepi Laut Timur, itu 10 hari kemudian. Kota ini sangat sibuk, dan ada orang yang membeli dan menjual barang-barang hewan laut, seperti darah, tubuh, dan beberapa pil hewan. Selain itu, ada beberapa produk periferal hewan laut, seperti ramuan, jimat yang ditarik oleh darah hewan laut, atau gulungan, atau bahkan beberapa senjata ajaib. Dapat dikatakan sangat sibuk di sini. Bahkan orang-orang dari beberapa negara bagian terdekat datang ke sini untuk berdagang. Oleh karena itu, kota Donghai terlihat lebih makmur daripada kota Yunzhou. Kenapa kamu datang ke sini dulu? Melihat ini, Lin Tian menatap He Suiyu dan bertanya-tanya mengapa dia membawa dirinya ke sini daripada pergi ke rumahnya secara langsung. He Suiyu menjelaskan kepada Lin Tian, telah terjadi angin aneh di wilayah Laut Timur selama ribuan tahun. Hanya ketika tidak ada angin yang bisa lewat. Ketika saya datang ke sini, saya perlu mencari tahu apakah berangin atau tidak, dan kapan. Dan ini? Lin Tian tidak menyangka bahwa dia tidak datang ke wilayah Laut Timur selama 10.000 tahun, jadi dia penasaran untuk membuka pikirannya dan pergi ke wilayah laut dekat kota Laut Timur. Namun, ada kabut di wilayah laut, yang membuatnya tidak mungkin untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan batu giok salju hitam di satu sisi tahu apa yang dilakukan Lin Tian dan berkata, jangan coba-coba, itu tidak berguna. Kabut ini dapat menghalangi indera ilahi. Apakah anginnya sangat kencang? Lin Tian bertanya. He Suiyu menjelaskan, angin dapat dibagi menjadi 1 bintang hingga 9 bintang, dan angin laut bintang 9 terkuat dapat membuat gelombang puluhan lantai, dan merobek seseorang yang telah melewati perbatasan perampokan. Air mata? Ya, itu mengerikan. Bagaimana dengan bintangnya? Lin Tian terus bertanya, sementara giok salju hitam berkata, 1 bintang angin juga dapat melukai seseorang dalam keadaan sinkretis. Jika keadaannya terganggu, kamu hanya akan dihancurkan. Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, saya benar-benar ingin melihatnya. Jangan impulsif. Mari kita lihat dulu. He Suiyu tidak ingin Lin Tian mengambil risiko, tetapi Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, oke, jadilah manusia. Untuk menjadi manusia lagi. Mendengar ini, He Suiyu terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ya, jadi jangan terlalu sopan padaku saat kamu berada di depan orang lain.
Hei Suiyu telah bergabung dengan gerbang Tian Shui, jadi dia ragu-ragu, tidak peduli apa, kamu adalah leluhur gerbang Tian Shui, dan aku telah bergabung, jadi kamu juga leluhurku. Jangan terlalu gigih. Itu aturannya. Setelah Hei Suiyu selesai, dia membawa Lin Tian dan berjalan ke kota. Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan berjalan di kota. Tidak hanya itu, Lin Tian mengumpulkan napasnya sendiri dan terlihat seperti orang yang berkultivasi. Tapi seperti ini, orang-orang di jalan berbicara, lihat, gadis cantik ini, bahkan dengan pria sampah. Gadis cantik ini, kultivasinya tidak lemah. Di awal penyeberangan, banyak orang mulai bertanya-tanya dari mana Lin Tian berasal, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan senyum, lupa untuk membiarkan Anda menyingkirkan kultivasi. Bagus untuk menyelamatkan banyak masalah. Batu giok salju hitam sengaja melepaskan nafas, yang membuat kebanyakan orang tidak berani mendekat. Lin Tian, bagaimanapun, sedang berjalan di kota, yang termasuk kota kelas 2 di prefektur Haizhou. Oleh karena itu, patroli di sini adalah semua penjaga kota Donghai, dan pemimpin kota adalah pemimpin kota yang dikirim oleh pemerintah Haizhou. Untuk Lin Tian, dia datang ke ibu kota negara bagian untuk pertama kalinya, jadi dia sangat penasaran dan melihat orang-orang itu. Saya melihat satu persatu, mengenakan baju besi yang terbuat dari baju besi lin hewan laut, dan membawa senjata panjang, berpatroli di sana. Hei Suiyu berkata, ini adalah penjaga kota Donghai, tetapi mereka biasa saja, dan ada penjaga laut khusus. Penjaga laut? Apa maksudmu? Lin Tian penasaran, dan Hei Suiyu menjelaskan, penjaga laut berpatroli di laut, dan penjaga laut ini sangat terampil. Bahkan di laut atau di air, mantra mereka akan meningkat. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, tingkat pertumbuhan. Itu seharusnya menjadi senjata ajaib, kan? Ya, beberapa keajaiban. Hei Suiyu tidak berharap Lin Tian mengetahui hal ini, tetapi alih-alih mengatakan apa-apa lagi, Lin Tian terus menatap sekeliling. Namun, Hei Suiyu memperingatkan dengan hati-hati, prefektur Haizhou adalah yang relatif kuat di antara 36 negara bagian, jadi kita harus berhati-hati di sini, jika tidak, prefektur Yunzhou tidak akan menyelamatkan kita. Apakah 36 ibu kota negara bagian kuat atau lemah? Ya, ada 4 yang super, diikuti oleh 8 yang kuat, 16 yang sedang, dan sisanya relatif lemah. Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, ibu kota Haizhou dan Yunzhou termasuk kelas menengah. Ya, karena prefektur Haizhou dekat dengan wilayah Laut Timur, letak geografisnya membuatnya sangat unik. Terutama beberapa orang masih berlatih di wilayah laut sepanjang tahun, jadi kekuatan keseluruhan prefektur Haizhou lebih baik daripada prefektur Yunzhou. Lin Tian tidak mengharapkan ibu kota negara bagian yang berbeda, tetapi dia berkata sambil tersenyum, di masa depan, cepat atau lambat 36 negara akan bersatu. Persatuan? Jangan naif, itu tidak mungkin. Hei Sui dan Yuli menolak ide Lin Tian. Lin Tian pernah bersatu di daratan, dan sekarang dia tidak yakin untuk mengatakan, tidak ada yang mustahil. Anda tahu apa? 36 ibu kota negara bagian, begitu seseorang ingin menyatukan yang lain, itu mungkin perang antara 2 ibu kota negara bagian, dan kemudian akan cukup lemah untuk bergabung ke negara bagian lain. Oh, bagaimana dengan negara-negara super yang akan melawan yang lemah? Lin Tian tidak berpikir 36 prefektur akan aman. Ini benar, tetapi negara super lainnya tidak akan membiarkan kita bertarung. Lagi pula, tidak satupun dari 4 negara super ingin negara bagian lain lebih kuat dari mereka atau menggabungkan negara bagian lain. Lin Tian tersenyum seolah dia mengerti sesuatu. Tampaknya 36 negara bagian telah bertempur secara diam-diam. Tidak. Jika ada intimidasi yang kuat terhadap mereka, mereka akan bergabung dengan negara bagian lain untuk menahan dan menekan satu sama lain. Giok salju hitam menjelaskan. Lin Tian ragu-ragu, bagaimana dengan aliansi kuno hari itu? Bukankah itu disebut gerbang pertama? Apakah mereka akan turun tangan? Ya, cari juru bicara. Juru bicara? Lin Tian ragu, dan Giok salju hitam berkata, ya, aliansi ini telah menciptakan 10 klan super, di antaranya gerbang Tongbao hampir dilempar olehmu. Lainnya, diperkirakan kamu bisa, tapi itu karena aliansi tidak tersedia baru-baru ini, jadi tidak peduli denganmu.
Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan bertemu mereka lagi ketika saya pergi ke Laut Timur. Hei Sueyu tidak understand, apa maksudmu? Menurut beberapa informasi, saya tahu bahwa sejumlah besar orang pertama di Tian Shuimen, atau beberapa orang yang terkait dengan Lindi, dikejar ke Laut Timur oleh orang-orang dari aliansi Tiangu. Ketika Hei Sueyu mendengar ini, matanya membelalak, kamu tidak akan membalaskan dendam orang-orang di Tian Shuimen, kan? Saya benar-benar memimpin gerbang Tian Shui menjadi gerbang super besar. Tentu saja, saya ingin menyatukan orang-orang itu dan membiarkan mereka kembali dengan selamat. Lin Tian melihat ke dalam dan bergumam. Tapi Hei Sueyu menatap Lin Tian dengan aneh, kakek, siapa kamu? Mengapa mengambil risiko terhadap aliansi untuk Tian Shuimen? Benar. Mereka melawan saya. Mata Lin Tian berkedip dingin, seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Visi ini memungkinkan giok salju hitam takut, menakut-nakuti langsung menenangkan jalan. Oke, jangan katakan ini. Lin Tian kemudian perlahan pulih dan bertanya, di mana saya bisa mengetahui tentang angin laut? Ada tempat di depan yang khusus membeli dan menjual informasi di wilayah laut, dan harga informasi yang berbeda-berbeda, sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang ingin Anda ketahui hanya dengan membayar nanti. Giok salju hitam menjelaskan. Suara Lin Tianen, biarkan Hei Sueyu memimpin, tetapi hati Hei Sueyu bergumam, apakah dia benar-benar datang ke wilayah Laut Timur untuk menemukan gerbang Tian Shui hilang di wilayah Laut Timur? Lin Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Hei Sueyu. Sebaliknya, dia ingin tahu lebih banyak tentang situasi di wilayah Laut Timur dan kemudian membuat rencana terperinci. Lagi pula, ini bukan 10.000 tahun yang lalu. Secara khusus, angin laut yang aneh muncul, yang membuat Lin Tian ingin tahu apa yang terjadi di laut. Namun, giok salju hitam telah membawa Lin Tian ke suatu tempat bernama Pavilion Tianya. Pavilion Tianya ini sangat unik, seperti bangunan yang elegan, dan di lantai ini sama sibuknya dengan pasar sayur. Tapi lantai 2 sangat sepi, dan ada 10 pintu di lantai 2. Setiap pintu memiliki harga yang berbeda. Ada label harga di lantai pertama. Pintu pertama mengajukan pertanyaan, 10.000 batu roh inferior, yang kedua 100.000, yang ketiga 1 juta, keempat 5 juta, dan yang kelima 10 juta. Kemudian yang keenam adalah 50 juta, yang ketujuh adalah 100 juta, yang kedelapan adalah 200 juta, yang kesembilan adalah 300 juta, dan yang ke-10 adalah 500 juta. 5 yang pertama relatif umum, beberapa orang akan bertanya, tetapi pada awal ke-6, ada beberapa orang, bahkan sedikit orang yang mengantri. Tetapi Lin Tian memandang Hei Sueyu dan bertanya, apa pertanyaan ke-10? Bagaimana mungkin sebuah pertanyaan bisa 500 juta? Cara ke-10 adalah mereka dikatakan dapat menanyakan informasi apapun, dan jika mereka menjawab, mereka meminta uang. Jika mereka tidak menjawab, mereka tidak butuh uang. Ada? Ya, itu adalah tempat paling kuat di Pavilion Tianya. Ada di mana-mana di Laut Timur. Penjelasan tentang Hei Sueyu. Lin Tianen berjalan ke konter depan dan berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas konter, beri aku izin untuk pintu ke-10. Begitu kata-kata ini keluar, pasar sayur, yang semula ramai segera menjadi sunyi, dan orang-orang di tempat kejadian menatap Lin Tian dengan aneh. Hei Sueyu juga memandang Lin Tian dengan aneh, dan orang yang bertanggung jawab berkata setelah terkejut, kamu harus membayar deposit 500 juta dulu. Lin Tian mengeluarkan tas dan menghitungnya dan melemparkannya ke pihak lain. Setelah memeriksa, orang yang bertanggung jawab menatap Lin Tian dengan aneh. Akhirnya, dia mengeluarkan token yang mengatakan, ini, pergi ke pintu ke-10 di lantai 2. Lin Tian mengabaikan pandangan semua orang dan sangat pintar. Dia membawa Hei Sueyu langsung ke gerbang ke-10, tapi lantai bawah sangat sibuk. Anak itu, sangat kaya. Bangsawan macam apa itu? Tiba-tiba, banyak orang mulai memiliki ide buruk. Di antara mereka, ada seorang pria muda di kerumunan. Dia juga melihat beberapa orang di sekitarnya dan berkata, ada ikan besar. Orang-orang itu berpakaian seperti nelayan, tetapi pemuda itu berpakaian biru dan biru, dengan tangan menghadap ke belakang, dan dia berkata, jika Anda bisa mendapatkan keuntungan darinya, saya akan diberi hadiah oleh Tuan Pulau. Lin Tian tidak tahu bahwa seseorang sedang menatap mereka. Sebaliknya, ketika dia ingin memasuki pintu ke-10, ada suara tua di ruangan itu, hanya satu orang yang bisa masuk.
Lin Tian meminta He Suiyu untuk menunggu di luar. Lin Tian mendorong pintu hingga terbuka dan menutupnya ketika dia masuk. Saya melihat kegelapan di mana-mana, tetapi masih ada suara dalam kegelapan, tanyakan. Lin Tian menatap ke depan, dan akhirnya menemukan bahwa ada seorang lelaki tua duduk di sana, dan lelaki tua itu mengenakan jubah hitam, dan seluruh lelaki itu seperti patung batu, duduk diam. Tidak hanya itu, wajahnya yang kering dan rambut putihnya membuatnya tampak seperti orang mati yang duduk di sana. Anak muda, kemarilah dan ajukan pertanyaan dengan cepat. Jangan melihat-lihat. Orang tua itu berbicara lagi. Lin Tian kemudian mendapatkan kembali pikirannya, menatap lelaki tua itu dan bertanya, apakah Anda tahu pertanyaan apa yang saya ajukan, dan Anda akan menjawab saya? Aku tahu, aku akan menjawabmu. Jika saya tidak tahu, saya juga akan menanyakan tentang mitra lain di pavilion Tianya. Entahlah. Pertanyaan itu tidak valid. Anda dapat memilih pertanyaan lain. Orang tua itu berkata, dan Lin Tian menatap orang tua itu untuk waktu yang lama dan kemudian bertanya, kalau begitu saya ingin bertanya, di mana beberapa orang berpangkat tinggi di gerbang Tian Shui bersembunyi di wilayah Laut Timur setelah dihancurkan oleh aliansi Tiangu? Mata lelaki tua itu sedikit bergetar, seolah dia pikir pertanyaan itu sangat aneh. Lin Tian tersenyum dan bertanya, mengapa? Apakah Anda tidak mengerti pertanyaan ini? Bukannya kamu tidak mengerti. Itu hanya anak muda. Mengapa Anda bertanya tentang orang Tian Shui Men? Jika Anda mengajukan pertanyaan kepada saya akan mengambil uang Anda juga. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Orang tua itu terkejut dan berkata, saya dapat menjawab Anda tentang pertanyaan ini, tetapi itu tidak diperbolehkan. Kamu hanya bisa menyelidikinya sendiri. Bagaimana jika Anda memberi saya pesan palsu? Lin Tian menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan aneh. Berita bisnis jujur pavilion Tianya, jadi Anda tidak perlu takut. Orang tua itu menegaskan. Tapi Lin Tian percaya dan ragu, kalau begitu katakan padaku, kemana mereka pergi? 10.000 tahun yang lalu, orang-orang Sanxian dan Fei Shenjing di Tian Shui Men dipaksa ke Laut Timur, akhirnya ke jantung suci Laut Cina Timur, dan kemudian bersembunyi di sebuah pulau di antara 10 juta pulau, tetapi saya tidak tahu yang mana. Jadi Anda hanya tahu hati suci mereka di Laut Cina Timur, tetapi Anda tidak tahu lokasi spesifik mereka? Iya. Saya tahu beritanya. Sepertinya jawabanmu tidak bernilai uang. Lin Tian menghela nafas dengan santai. Orang tua itu tidak puas. Berita tentang pavilion Tianya selalu berharga. Tidakkah menurutmu itu berharga? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa kami punya uang untuk Anda? Aku tidak mengatakan itu. Orang tua itu memandang Lin Tian sebentar dan berkata, Anda dapat mengajukan pertanyaan lain, tetapi itu hanya setengah harga. Setengah harga? Ya, itu 5 miliar. Sekarang hanya 2,5 miliar. Melihat lelaki tua itu masih bernafas, dan sekarang dia telah menjadi seorang pengusaha, Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa, Anda pavilion Tianya benar-benar dapat menghasilkan uang. Anak muda, Anda dapat meragukan saya, tetapi Anda tidak dapat meragukan pavilion Tianya. Sisi lain sangat protektif terhadap pavilion Tianya. Lin Tian menatap lelaki tua itu, lalu berjalan selangkah demi selangkah, dan lelaki tua itu mengerutkan kening. Apa yang ingin kamu lakukan, nak? Saya tidak pernah menjadi satu-satunya yang mengadu domba orang lain, tidak ada yang berani mengadu saya. Lin Tian menatap lelaki tua itu dan mengucapkan kata demi kata. Orang tua itu menatap Lin Tian dengan aneh, apa maksudmu, nak? Pengembalian dana. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Lin Tian, dia langsung tertawa, kembali? Wah, pernahkah Anda mendengar tentang pengembalian uang pavilion Tianya? Saya tidak tahu apakah saya memilikinya, tetapi saya harus mengembalikannya hari ini. Lin Tian bukanlah orang asing. Tetapi lelaki tua itu tertawa dan berkata, wah, kamu adalah orang biasa yang tidak memiliki prestasi. Anda berani mengatakan, pengembalian uang, di depan saya. Apakah kamu tidak takut aku akan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan? Kamu hanya di tengah-tengah perampokan. Ini bukan masalah besar. Kata-kata Lin Tian membuat lelaki tua itu sedikit tidak senang. Apa itu bakat? Ada pertanyaan? Lin Tian bertanya, lelaki tua itu melotot, saya bisa duduk di gerbang ke-10, tentu saja karena saya tidak sederhana.
Lin Tian tidak ingin berdebat dengannya, tetapi mengulurkan tangannya. Kembalilah, atau tidak akan semudah mengembalikan uang nanti. Orang tua itu sangat marah sehingga janggutnya berubah dari hitam menjadi merah, dan jubahnya berubah dari hitam menjadi merah. Seluruh pria itu merah seolah-olah dia telah mengubah wajahnya. Perubahan warna. Ini menarik. Lin Tian melihat bahwa pihak lain seperti ini, tetapi dia tertawa. Mata lelaki tua itu membelalak, apakah kamu tahu cara mengubah warna? Lin Tian tersenyum berkata, bunglon adalah sejenis sihir misterius di antara 5 elemen, dan setelah dibudidayakan, itu dapat membuat tubuh dan bahkan senjata ajaib berubah menjadi atribut yang sesuai, dan kemudian meningkatkan kemampuan keseluruhan. Mata lelaki tua itu berbinar dengan cahaya aneh. Wah, aku belajar ini. Tidak ada yang tahu kecuali tuanku. Bagaimana Anda mengetahuinya? Ingin tahu? Iya. Kembalikan uang saya, ditambah uang yang ingin saya jawab Anda, juga 5 miliar yuan. Beri aku 1 miliar yuan, dan aku akan memberitahumu. Lin Tian berkata kepada lelaki tua itu, kamu pemerasan. Tit untuk tat. Lin Tian tidak tergerak, dan saat ini, dia seperti pertengkaran, fana, tanpa saling memberikan wajah apapun. Kamu ingin mati. Orang tua itu menyalakan api sebelum dia meninggal, dan kemudian berubah menjadi tali api, dan menjerat Lin Tian. Lin Tian melihat nyala api, tapi dia tidak peduli. Dia saling memandang dan berkata sambil tersenyum, mengapa? Sehingga saya bisa terjebak? Kamu sedikit fana. Lihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Orang tua itu sepertinya tidak mau membunuh Lin Tian. Lin Tian menghela nafas tak berdaya, dan tali api segera menghilang, dan lelaki tua itu tercengang, bahkan matanya terbuka lebar. Tidak mungkin, kamu tidak memiliki kultivasi. Tidak ada prestasi, siapa yang memberitahumu? Lin Tian menatap orang tua itu. Dia tidak percaya. Dia mencoba lagi. Akibatnya, nyala api melintas di sekitar hutan dan menghilang. Lihat dengan jelas. Lin Tian menatap lelaki tua yang tertegun itu dan bertanya, tetapi lelaki tua itu sedang terburu-buru. Aku akan melewati penjarahan. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Orang tua itu akan segera memulai. Tiba-tiba sebuah dinding muncul di depan lelaki tua itu, dan dinding itu sangat keras. Ditambah ribuan tumpukan keterampilan, lelaki tua itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Dia hanya bisa menatap dan berteriak, kamu. Tidak hanya itu, suhu di sekitar menurun, dan jubah lelaki tua itu sedikit berubah, dan warna merah di wajahnya juga memudar. Ini, bunglonku. Ketika lelaki tua itu menemukan bahwa perubahan warnanya telah hilang, alisnya berkerut. Jelas, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu. Apakah kamu masih di sini? Orang tua itu berada di luar kekuasaannya, jadi dia harus berkompromi dan berkata, 500 juta yuan sudah cukup untukmu. Tidak, saya ingin 1 miliar. Kamu tidak menjawab pertanyaanku sekarang. Mengapa Anda menginginkan 1 miliar yuan? Orang tua itu sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tersenyum. Itu adalah harga barusan, sekarang, dan itu akan berubah nanti. Anda. Orang tua itu sangat marah sehingga dia hanya bisa membuang kantong langit dan bumi, ada 1 miliar di dalamnya. Tidak. Orang tua itu going gila, terutama hal-hal yang dia kumpulkan dengan susah payah, tetapi sekarang mereka dirampok oleh Lin Tian. Lin Tian bertanya dengan aneh, benarkah tidak? Tidak. Lin Tian harus bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu datang ke pavilion Tiannya, dan apa posisimu di pavilion Tiannya? Ada banyak orang Sanxian dan Fei Shenjing di pavilion Tiannya, dan mereka dapat mengirim kembali informasi yang dikumpulkan setiap hari, dan kemudian mengirimkannya ke orang yang berbeda melalui penyortiran. Lin Tian berkata, siapa namamu? Namaku Senyan. Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, saatnya. Apa? Menyerah padaku. Jari Lin Tian ada di dahinya. Ketika dia siap untuk membuat segel jiwa, ada lampu merah berkedip di dahinya, yang tampaknya dengan panik menolak segel jiwa Lin Tian. Lin Tian terlihat bingung. Pertahanan? Ya, ini unik untuk pavilion Tiannya, jadi tidak ada yang bisa mengendalikan kita, dan kita hanya milik pavilion Tiannya. Asap hutan itu percaya diri sepenuhnya, tetapi Lin Tian mencibir, saya ingin istirahat,
atau bisa. Kamu tidak bisa, sulit untuk dihancurkan. Asap hutan itu menakuti Lin Tian Dao, tetapi Lin Tian mengabaikannya dan langsung berinkarnasi Wan Shen untuk membukanya. Ketika Senyan secara bertahap merasa bahwa pertahanannya melemah, seluruh orang menjadi ketakutan. Ini, ada apa? Lin Tianxie tersenyum, dan akhirnya menandai jiwanya, yang membuat Senyan panik. Mengapa begitu? Bukankah baik mengikutiku? Lin Tian tersenyum pada Senyan, yang sangat tertekan sehingga dia berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Berikan informasi yang dikumpulkan oleh Paviliun Tiannya setiap hari kepadaku melalui segel jiwa itu. Kata-kata Lin Tian membuat Shen Yan harus memberikan semua yang dia tahu kepada Lin Tian. Dengan cara ini, Lin Tian tahu angin apa yang ada di sekitar dan kapan itu akan muncul, dan ada juga beberapa peristiwa besar dan kecil di sekitarnya. Yah, bagus. Lin Tian sangat puas, lalu berbalik dan pergi. Senyan buru-buru mengirim Lin Tian, Dewa Wabah, pergi. Giok Salju Hitam di luar bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda menghabiskan 500 juta untuk mengajukan pertanyaan? 5 miliar. Lin Tian tersenyum, dan Giok Salju Hitam tampak bingung. Bagaimana kalau menghasilkan 500 juta? Apa maksudmu? Pertama cari perahu untuk melaut, lalu bicara perlahan. Lin Tian berkata kepada Hei Suiyu, dan Hei Suiyu berkata, pasti ada kapal untuk melaut. Lagi pula, laut terlalu lambat untuk terbang, dan kapal yang dibuat khusus bisa sangat cepat di laut. Itu benar. Itulah yang dimaksud Lin Tian, dan kemudian membiarkan Salju Hitam memimpin. Tetapi begitu dia keluar dari Paviliun Tiannya, Hei Suiyu merasa seseorang mengikuti mereka dalam kegelapan, dan alisnya berkerut, leluhur, seseorang mengikuti kita. Tidak masalah. Beberapa badut tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian tidak menganggap serius orang-orang itu. Ya, kakek. Hei Suiyu pergi membeli Nea perahu mahal RB. Ketika mereka yang mengikutinya diam-diam melihat bahwa Lin Tian sangat kaya, air liur mereka tertinggal dan berkata, 500 juta untuk membeli perahu, 100 juta untuk membeli perahu. Orang ini pasti domba yang gemuk. Elder Marshal Brother Wen, kapan kita akan mulai? Seseorang memandang pria berbaju biru itu dan bertanya. Pria bernama Elder Marshal Brother Wen tertawa, ini adalah kota. Kamu tidak bisa melakukannya. Apa yang ingin dilakukan kakak laki-laki Wen setelah pergi ke laut? Lihat dia seperti ini, dia pasti keluar ke laut. Pria muda itu menyeringai. Semua orang mengangguk, dan pemuda itu melihat bahwa Lin Tian dan Hei Suiyu memang pergi keluar kota, dan segera mengikuti mereka. Tetapi ketika Lin Tian dan yang lainnya akan keluar kota, ada tanda di gerbang kota, dan banyak orang datang untuk melihatnya. Beberapa orang berteriak dengan semangat, apakah hewan laut berusia 10.000 tahun ini benar? Itu benar. Kamu tidak bisa menangkapnya. Ya, hewan laut berumur 10.000 tahun, mengerikan. Tapi Hei Suiyu menatap hewan laut berusia 10.000 tahun itu dan bergumam, aku tidak menyangka hewan laut berumur 10.000 tahun ini masih begitu mendominasi. Apa? Apakah itu terkenal? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap desain hewan laut yang tampak seperti gurita. Hei Suiyu memperkenalkan Lin Tian satu persatu, di wilayah laut, ada beberapa binatang buas yang telah terkenal dengan hegemoni mereka selama ribuan tahun, dan mereka berspesialisasi dalam berburu dan membunuh para biarawan untuk menyelesaikan kultivasi mereka. Tetapi karena mereka terlalu kuat dan licik, sulit bagi seseorang untuk membunuh mereka. Ini tidak benar. Begitu ada hewan laut ini di sekitar, mereka akan memberikan pemberitahuan untuk memberi penghargaan kepada orang-orang yang cakap. Lin Tian melirik pengumuman itu. Itu dikeluarkan oleh kantor Tuan Kota-Kota Laut Cina Timur. Pengumumannya sangat sederhana, yaitu, siapa yang bisa memecahkan binatang laut pada pengumuman itu, akan mendapatkan hadiah yang kaya dan menjadi VIP kantor Tuan Kota. Begitu banyak orang yang siap bergerak, tetapi setelah mendengar bahwa hewan laut sangat mendominasi, mereka takut lagi dan hanya bisa membicarakannya. Lin Tian tidak banyak berpikir, tetapi memandang Hei Suiyu. Pergi ke rumahmu. Sekarang, Hei Suiyu sedikit gugup. Lin Tianen berkata, dan Hei Suiyu mengambil gambar kulit binatang, yang menunjukkan rute ke pulau tempat keluarga Hei Suiyu berada. Apakah itu? Lin Tian bertanya, dan Giok Salju Hitam berkata, ya.
Kalau begitu ayo pergi. Tapi kami belum tahu apakah ada angin laut di jalan. Giok salju hitam itu tidak berdaya. Jangan khawatir, aku tahu semua angin di sekitar. Lin Tian tahu segalanya. Giok salju hitam menatap Lin Tian dengan aneh. Bagaimana Anda tahu? Paviliun Tiannya memberitahuku. Lin Tian tidak bisa menahan tawa memikirkan asap. Hei Suiyu memandang Lin Tian dengan curiga, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara. Dia membawa Hei Suiyu langsung ke tepi laut. Di dermaga ini, banyak orang menjatuhkan perahu ajaib, dan kemudian dia pergi. Karena kualitas kapal yang berbeda, kapal yang baik melaut dengan sangat cepat, sedangkan kapal yang buruk tinggal di sana untuk waktu yang lama sebelum berangkat. Ketika Lin Tianzeng hendak menurunkan perahunya, sekelompok orang muncul, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikutinya dalam kegelapan. Salah satu pemimpin tersenyum dan berkata, "Dua, apakah Anda pergi jauh? Apakah ada hubungannya denganmu?" Gadis cantik itu, nama Wenyan. Dia berasal dari pulau terdekat, jadi dia tahu wilayah laut dengan sangat baik. Lalu, Hei Suiyu memotongnya, dan Wenyan menertawakan Hei Suiyu. Kami dapat memberikan layanan. Tidak tertarik. Hei Suiyu tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia menatap langsung ke Lin Tian dan berencana untuk membiarkannya keluar dari kapal. Tapi Wenyan tidak senang. Aku memberimu wajah, kamu tidak ingin wajah. Selesai berkata, bahwa Wenyan melempar batu, dan batu ini jatuh ke air dermaga satu sisi. Batu itu segera menjadi besar, seolah menyerap air. Tidak hanya itu, Wenyan memberi petunjuk kepada beberapa orang di sekitarnya bahwa mereka segera mencabut semua jenis tali untuk mengikat Lin Tian dan mereka. Para penonton terkejut. Itu bajak laut. Ini bajak laut? Beberapa orang tidak percaya, dan Wenyan segera melepaskan napas. Di akhir perampokan feri, Wenyan benar-benar membuat takut semua orang. Pada saat yang sama, Wenyan juga menakuti semua orang, semuanya, jangan pedulikan urusanmu sendiri jika kamu tidak ingin mati. Di tempat, kerumunan bubar dan tidak berani mendekat, sementara Wenyan tersenyum pada Lin Tian dan berkata, sekarang kamu tahu siapa saya. Bajak laut? Hei Sui jelas sedikit terkejut, tapi Lin Tian tidak peduli. Dia menatap batu besar dan bajak laut di sekitarnya. Apakah kamu yakin ingin merampokku? Ya. Merampokmu. Wenyan itu ingin memaksa Lin Tian untuk mematuhinya, tetapi Lin Tian tidak peduli untuk mengatakan, berapa banyak dari kalian yang ada untuk batu seperti itu? Wah, tangani kamu, orang-orang ini, dan Gunung Raja Laut ini, cukup untuk berurusan denganmu. Cara Wenyan yang puas itu. Ketika mereka mendengar Gunung Haiwang, mereka menarik napas satu persatu, sementara Hisui menatap, apa? Gunung Haiwang? Ya, dikatakan bahwa sepotong kecil batu bisa menjadi gunung besar di laut dan dapat dimanipulasi sesuka hati. Wenyan tersenyum dan berpikir bahwa gunung itu mengambang di atas kepala Lin Tian. Orang-orang menarik napas, dan batu giok salju hitam berjaga-jaga. Wenyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada gunanya. Aku hanya mengendalikan benda ini sekarang, dan Gunung Haiwang lebih kuat dari batu biasa. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia berkata. Ini sangat sederhana. Silakan serahkan yang berharga Anda. Jika tidak, batu besar itu akan jatuh, yang akan menghancurkanmu berkeping-keping. Wenyan tersenyum. Salju hitam dan batu giok berdiri untuk melihat Lin Tian. Apakah ada cara? Pernahkah Anda mendengar tentang membawa batu di kaki Anda? Lin Tian tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, apa yang tampaknya dipahami oleh giok salju hitam itu? Si Kingston, kamu bisa mengendalikannya. Kecil. Ketika Lin Tian selesai, dia tersenyum pada Wenyan. Wenyan jijik melihat senyum itu, dan menatap Lin Tian. Wah, aku bisa menghancurkan ahli melintasi perbatasan. Oh. Kemudian coba. Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain, dan dia juga melepaskan provokasinya. Wenyan itu mengira Lin Tian hanya menggertak dirinya sendiri. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar juga berpikir demikian, dan para perompak itu satu persatu mengejek, Saudara Wen, bunuh dia. Biarkan kesombongan mati. Wenyan itu berpura-pura menatap Lin Tian tanpa daya. Wah, lihat, semua orang yang menginginkan hidupmu. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Black Snow Jade menunjukkan nada jijik.
diri sendiri ingin merampok, masih mengatakan kami sombong. Apakah kamu ingin memalukan? Apa wajahnya? Bisakah saya memakannya untuk makan malam? Wen Yan menertawakan Hei Suiyu, yang menyeringai marah. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Wen Yan mencibir, jika ada hari seperti itu, kamu tidak bisa melihatnya. Ketika Wen Yan mendengar ini, dia terstimulasi lagi, dan menatap Lin Tian. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Pada saat ini, batu besar jatuh, dan targetnya adalah Lin Tian. Saya berharap saya bisa membunuh Lin Tian. Tetapi ketika batu Raja Laut hanya berjarak 1 kepalan tangan dari atas Lin Tianeat, Lin Tian mengangkat gunung dengan 1 jari. Adegan ini membuat kita melihat konyol, dan Wen Yan Leng selanjutnya mulai meningkatkan kekuatan. Hasilnya sama, terutama pada saat ini, keadaan ilahi Lin Tianchai, tetapi kekuatan yang ditunjukkan telah mengejutkan semua orang. Ternyata dia didoakan. Bisakah Hua Shenjing melawan Gunung Raja Laut? Beberapa orang juga menatap Wen Yan untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Wen Yan berkeringat dan ingin mendapatkan kembali kendali atas batu itu. Tapi Gunung Haiwang masih seperti mainan Lin Tian, dan Lin Tian akhirnya kehilangan gunung itu. Melihat gunung terbang, Wen Yan berencana untuk menurunkannya dengan tangan. Siapa tahu gunung ini menghantam Wen Yan itu. Wen Yan, pemilik batu itu, dihancurkan seperti ini. Seluruh orang dihancurkan dari tempat aslinya dan jatuh ke air. Ini membuat Wen Yan terbang keluar dari air, dan menatap Lin Tian. Kamu memaksaku, nak. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Wen Yan untuk menaklukkan Lin Tian.